Roma itu dianggap sebagai kota impian karena jalannya kotak-kotak berbunga. Karena gambar togel itu. Artinya kita bisa melakukan apapun, kemanapun seperti yang kita inginkan, dan semua itu insya Allah menghasilkan. Semuanya menghasilkan. Entah seperti apa. Caranya itu loh berbeda-beda. Ya. Saya melihat begini, bahwa Tuhan Allah itu menciptakan alam semesta ini kan diberikan kepada manusia Beserta isinya. ya, maksudnya semua isi di dunia ini itu semua karakter manusia. Ada di isi apa bumi ini, burung taruhlah itu antar samudra, dia nelur di sini nanti cari makan ke sana, di Australia terus ke Eropa gitu. Sama kita juga ada yang begitu. Ada binatang yang endemik yang hanya di situ saja. Bahkan di desa saya itu ada orang yang belum pernah keluar dari kecamatannya. Kayak ayam. Pakai si Asa zaman dia. Dan kita semuanya begitu. Ada yang hidup itu dari 10 ke 1. Ada yang dari 1 ke 10. Maksudnya arahnya itu. Dan saya melihat bumi ini kan bulat. Artinya apa? Artinya di situ tidak ada jalan buntu. Semua apa yang kita lakukan pasti menghasilkan. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Dan semua masalah pasti ada solusi. Pasti. Kalau tidak itu berarti dia kurang meyakini keberadaan Tuhan. Nah, Dan itu tidak boleh. nah ini poin ini kan sing saya senang. Maksudnya ini bahwa setiap masalah dan setiap jalan hidup itu pasti ada. Tidak mungkin jalan buntu. Ya, Pasti. Karena lingkaran ini sambung terus, nggak mungkin jalan buntu. Tetapi kadang kita itu sebagai manusia tetap ada posisi menyerah, ada posisi kalut, ada posisi gundah, ada posisi saya sopo ini. Rono kita pasrah. Rono kita diangsuran, Rono dihina, Rono dihindari konco, berat. ya. Sulit dan dilematis yang menjadi bahasa ini. Nah, posisi ini apakah bisa menemukan jalan? Terus bagaimana jalan itu terbentuk sedangkan dia sudah menyerah? Menyerah itu perspektif sebenarnya. Maksudnya begini, dia membatasi dirinya sendiri. Kalau dia itu makhluk yang serba terbatas, serba kekurangan, serba mengeluh gitu. Tapi kalau kita melihat, saya pernah mengeluh begitu, serba kekurangan, serba apa. Itu keluar itu hilang ketika saya melihat di dinding tetangga saya itu ada pohon ringin. Di pohon itu di dinding entah dapat makan entah tidak. Kalau ketiga kemarau kan dia nggak dapat air. Dari mana dia dapat air? Itu bisa hidup sampai 2 tahun lebih, bahkan sampai diketok itu. Iya. Maksudnya, pohon saja Diberi jalan. Dia di tempat dia tidak bisa kemana-mana. Dan dia tidak berpikir, alah gatal, hidup mas. Iya. Terus saya bilang begini, pohon saja hidup. Ya, kok saya mengeluh ya? Betapa bodohnya diriku ini ya. Padahal mengeluh itu haram hukumnya. Iya. Wala ta'asu min rahmatillah. Dan janganlah kita dilarang untuk putus asa. Itu sudah sana, itu sudah diberitahu sama Gusti Allah. Di dalam setiap hidup itu pasti ada halangan. Kenapa kita diberi halangan, rintangan, hambatan, dan gangguan? Itu makanan jiwa. Kita punya jiwa dan raga. Ya. Raga kita makannya kopi, sate. Lah, jiwa itu ya penderitaan itu dalam tanda petik. Kalau bahasanya orang-orang Buddha itu penderitaan itu tadi. Makanya penderitaan. Jiwa itu makanannya adalah penderitaan. Dalam tanda petik. Iya, Ya, maksudnya secara umum penderitaan. Oke lah, itu dipetik ataupun tidak petik itu penderitaan. Iya. Iya kan? Iya. Kita mau menyadari ataupun menolaknya, tetap itu penderitaan. Misal kayak ini, ayo minum kopi misalnya. Tetap derita, karena ini bukan kopi. Walaupun tak tompo bahwa ini kopi, ini nyata ini banyu putih. Dan ini penderitaan. Meh tak tanda kutip, meh tak kepiye, ini tetap penderitaan. Ya, Meskipun kita bisa membuat persepsi lain dengan cara apa?
penderitaan ini, ya wes memang orang ini menderita, lah apa pernah dilakukan. Nah itu kan konsep lain, maksudnya konsep lain ini tetap dianggap penderitaan, tetapi ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Menolak bunuh diri satu. Itu hal yang paling kasar dan hal yang paling wah, gersulo menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Tapi nek ditompo saurane nyolake terbayar. Iya, banyu putih. Walaupun penderitaan, kayaknya lebih kan tapi karena kita menerima. Artinya sumber penderitaan adalah keinginan. Bukan. Iya. Jangan pengen kopi ini air putih, maka menderita. Oh iya. Maka kalau tidak ingin menderita, cukup satu. Nggak usah punya keinginan, tidak akan menderita. Tapi orang hidup itu tidak bisa punya, tidak melepas dari keinginan. Iya, maksud saya itu begini. Maksudnya kalau sumber penderitaan, menurut saya sumber penderitaan adalah keinginan. Maka ketika kita tidak ingin menderita, itu gampang. Nggak usah punya keinginan saja, itu tidak akan menderita. Gitu. Berarti kan tidak bisa. Karena kita manusia yang masih hidup dan berkeinginan. Iya. Minimalnya jenengan pengen ngirup rokok ini, nyedot. Iya. Nah ini keinginan, simpel. Lah nek kula rokok sama. Lah, Enggak ngerokok. Lah dan ngerokok ini juga keinginan. Bukan. Iya, Itu ketakutan. bukan. Iya. Itu Dia bilang karena istrinya sudah janjian nggak salah. Tapi yang menurut saya tidak merokok itu berkah. Dari seleksi 5 orang dulu mereka yang memiliki derajat ekonomi melebihi saya, sing terpilih saya hanya karena apa? Gara-gara nggak ngerokok. Nah, itu kan tadi disampaikan jiwa itu makanannya penderita. Kenapa? Makanan untuk penderita. Maksudnya penderitaan itu sebagai sebuah kata untuk mempermudah. Memang makanannya itu secara alami memang begitu. Iya. Kenapa harus penderita? Ya agar kita berpengalaman. Tujuannya. Agar kita bisa lebih dewasa mengambil makna dari apa yang kita lalui itu untuk pendewasaan. Berarti hal-hal kebahagiaan tidak bisa untuk makanan jiwa. Kalau dirubah makanan itu menjadi sebuah kebutuhan atau berkah nikmat gimana? Misalnya rasa seneng Kan ini berkah juga itu termasuk makan. jiwa. Misalnya, saya seneng bisa merokok karena saya keinginannya rokok. Apakah ini tidak bisa untuk makanan jiwa? Iya. Kenapa? Kebahagiaan itu bukan makanan, itu hasil. Hasil. Iya. Hasil dari menderita itu apa? Kebahagiaan. Kalau kita tidak menderita, kita tidak akan pernah bahagia. Berarti tak simpulkan begini, penderitaan ini, kebahagiaan ini. Iya. Ini Iya, saling berkelindan. nah, iya. Iya, jiwa raga merah putih. Tujuannya Tidak merah putih, merah juga, Iya. putih juga. Iya. Ribut. Ribut, Pak. tujuan Tuhan untuk memberikan menciptakan penderitaan. Iya. makanan. Agar kita bahagia, Pak. Kenapa tidak langsung diberi bahagia? Kita tidak bisa bahagia kalau kita tidak menderita. Dan Tuhan pun fayakun. Iya, kenapa kun fayakun? Kun itu ada, fayakun itu proses. Yang benar itu kalau ada maka ada itu bukan kun fayakun. Kun fakana. Kun jadilah, fakana maka jadi. Fayakun itu kan fi'il mudhari. Iya, iya. Kita harus melakukan perbuatan, harus melakukan proses begitu loh. Artinya bahwa penderitaan itu memang diciptakan juga Agar dengan kita- kebahagiaan. Ya agar kita bahagia. Nah, ya ini kan dua sisi. Kenapa jenengan melihat air putih ini tidak bahagia? Karena dalam pikiran jenengan itu kopi. Coba kalau jenengan ini kayak banyu peceren ya. Oh, alhamdulillah air putih pasti akan bahagia. Oh, ini menarik lagi. Ketika kita mau berpikir lebih rendah, Sebenarnya bukan rendah tinggi. Karena rendah tinggi itu kan masalah angka. Kata Kiai. bukan angka. Masalah kata. Maksudnya adalah keinginan itu tadi. Lah, semua orang punya keinginan, ya. Tapi keinginan itu harus dinikmati, tidak untuk dipaksakan gitu loh. Kalau dipaksakan hari ini stres saya mah. Harus saya bilang bukan dinikmati. Dinikmati jangan disadari.
Iya, iya. Iya, kalau dinikmati maka dia minum kopi, nikmati hanya di dalam kopi. Tapi kalau disadari, oh kopi, maka dia sadar. Bila Minum, misalkan ini ingin minum kopi ini, terus tak minum. Oh air putih. Sudah begitu saja. Iya. Simpulnya hanya begitu. setelah disadari dinikmati. Lalu air putih ini menjadi. Kalau disadari kok begini, Itu sudah otomatis. jangkrik air putih gitu. Sadar kan kalau air putih. Jangan salah, ketika kita mengucap jangkriknya air putih, itu kenikmatan. Bagi yang menikmati, bagi yang hanya menyadari kok, Berarti aku menderita gitu. ya. Aku menerima nih. Nah iya, maksudnya ketika kita menerima sebuah berkeinginan, lalu hidup ini tidak sesuai keinginan, maka itu Masalah. bukan masalah. Sebenarnya masalah. Tapi kalau menurut saya penderitaan itu hanya persepsi masing-masing orang bagi yang menerimanya. Karena saya merasa sendiri dalam menggapai sebuah tadi kenikmatan itu tidak perlu menderita, berjuang saja. Lebih lebih suka menamainya berjuang daripada menderita. Karena Tuhan itu tidak pernah memberikan penderitaan sebetulnya. Itu menurut persepsi saya. Benar. Iya. Orang itu sendiri yang membuatnya menjadi menderita supaya nikmat. Itu kalau persepsi saya gitu. Apakah penderitaan itu tidak bisa dinikmati? Bisa. Kalau kita mau. Berarti kan kita nih coba kita lepas persepsi penderitaan secara umum dan kenikmatan secara umum dan kebahagiaan secara umum, bahwa hidup itu ya demikian dan itu nikmat dalam penderitaan. Jadi ini Itu jadi kan menyingkirkan penderitaan dan kenikmatan. oh iya. Maksudnya beruntung tadi maksudnya. Ini penderitaan dan hidup memang harus menerima ini. Kan derita itu kan karena kita nggak mau. Kenapa kita menderita? Karena kita nggak mau. Bukan, karena kita punya keinginan. Nah iya, keinginannya nggak mau menderita. Penolakan kita menghasilkan derita. Nah iya, dengan cara kita menerima penderitaan, artinya di situ adalah kebahagiaan. Jadi Kalau kita menerima penderitaan itu sudah tidak menderita lagi. Nah iya kebahagiaan. Ya terserah. Kalau kebahagiaan itu nanti di tengah antara menderita dan bahagia itu ada kekosongan. Oh iya benar. Ada kekosongan. Disitulah kosong. Lah, nah, terus kosong itu Pak Iman di siapa? kekosongan ini itu akan menimbulkan titik ruang bahwa kita bukan siapa-siapa. Anteng manteng.